Silahkan kepada Kak Dewi. Ya, terima kasih Kak Astrida. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama ya. Selamat malam, salam Nusantara untuk kita semua, salam sehat. Saya izin untuk bisa membagi screen ya, untuk bisa jadi co-host. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Sebentar. Belum bisa share screen ya? Mohon dibantu untuk bisa share screen. Atau enaknya gimana nih? Biar tidak terlalu menyita waktu ya, atau saya sampaikan secara lisan dulu, nanti saya kirim paparan gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi saya ingin mengatakan bahwa ini buat saya kesempatan yang sangat luar biasa karena saya bisa berjumpa langsung dengan tokoh-tokoh penggerak perempuan di daerah dan tidak mengecilkan peran tokoh perempuan-perempuan dari daerah atau dari desa, karena saya sendiri merasa bahwa saya punya latar belakang juga dari desa. Meskipun dalam perjalanan hidup saya akhirnya diberi amanah sebagai salah satu anggota komisioner Komnas Perempuan, anggota Komisi Paripurna. Dan memang karena masa amanah saya diberikan kepercayaan hingga tahun 2024, dan disitulah saya menggunakan ruang perjuangan perempuan Indonesia di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya sendiri ingin sedikit menggambarkan bahwa di Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan yang sebetulnya didasari dari respon atas situasi sosial pada tahun 98 di mana terjadi kekerasan terhadap perempuan yang cukup menyita perhatian negara dan akhirnya menarik pertanggungjawaban negara untuk hadir dalam pertanggungjawaban terhadap kekerasan terhadap perempuan ya, atas khususnya saat itu kekerasan seksual yang diderita oleh para perempuan secara khusus etnis Tionghoa tahun 98 pada peristiwa Mei. Dan yang menjadi landasan kerja tadi sempat juga disampaikan oleh moderator, ada berupa keputusan Presiden nomor 181 Perpres nomor 65 tahun 2005, termasuk di dalamnya yang menjadi landasan juga adalah konstitusi tentunya, serta undang-undang terkait ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan tentunya juga karena sebagai lembaga nasional HAM, kami memiliki prinsip yang ditentukan di dalam Paris Principle, yaitu mengakomodir keragaman yang ada. Dan dari 15 anggota Komisi Paripurna yang ada di Komnas Perempuan, itu dilibatkan beragam termasuk disabilitas. Saya sendiri dari perempuan adat, kemudian ada dari akademisi dan aktivis juga.
Jadi seperti tugas Komnas Perempuan yang menjadi mandat kami berperan untuk meningkatkan kesadaran publik ya, seperti termasuk ruang-ruang perjumpaan dengan komunitas masyarakat yang lebih luas juga itu menjadi penting, dan tugas kami kemudian melakukan pemantauan atas kekerasan terhadap perempuan, melakukan beberapa rekomendasi dan masukan untuk lembaga-lembaga negara gitu. Dan pada prinsipnya juga kami merupakan lembaga yang bukan bagian dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Merupakan lembaga nasional hak asasi manusia yang sebagai sistem yang mengoreksi tiga lembaga itu. Jadi fungsi kontrol begitu tugasnya. Dan di dalam struktur Komnas Perempuan ini sendiri, saya pribadi sekarang diberi amanah sebagai Ketua Subkomisi Pemantauan, di mana cara kerja Subkomisi Pemantauan ini melakukan pemantauan berbasis dan dari unit pengaduan dan rujukan melalui mekanisme pengaduan langsung ataupun melalui unit pengaduan dan rujukan. Nah, keterkaitan dengan tema kita malam ini bahwa bagaimana perempuan sebagai agen pembangunan sosial di pedesaan, saya sedikit juga ingin memberikan gambaran sekilas mungkin terkait sebelum saya menjadi komisioner Komnas Perempuan. Karena dengan latar belakang perempuan adat, itu tadi apa yang sudah disampaikan secara gamblang oleh pengalaman perempuan adat yang disampaikan oleh Ibu Rukmini, saya kira itu juga bisa sangat memberikan gambaran ya, bagaimana sebetulnya perjuangan perempuan-perempuan di Nusantara masih berjibaku dengan tantangan-tantangan zaman ya. Tadi di awal Kak Friska juga banyak sekali pertanyaan refleksi-refleksi terkait bagaimana peran perempuan dalam kalau saya katakan mungkin bisa menentukan pilihan hidupnya, menentukan masa depannya begitu. Dan mengapa pemilihan dan cara pandang selalu untuk ke kota dibanding desa. Saya mungkin ingin menyampaikan juga bahwa kita hidup dalam sebagai sebuah bangsa, Indonesia dikaruniai sebagai negara bangsa yang berbineka tunggal ika, dan kalau boleh saya analogikan, bangsa itu adalah sebagai gambaran sebuah pohon besar. Dan unsur-unsur pembentuk bangsa itu adalah dari yang terkecil, atau unsur pembentuk pohon itu adalah akarnya. Nah, desa-desa yang menjadi kekuatan sebuah bangsa itulah sebetulnya yang memiliki peran penting. Jadi kita analogikan bangsa itu sebagai sebuah pohon, dan desa atau adat tradisi itu sebagai akar-akar penopang pohon itu. Nah, ketika akar-akar ini lemah, maka pohon itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Jadi akar-akar inilah yang harus kita isi dengan nutrisi, dengan spirit, dengan nilai gitu, sehingga bisa menumbuhkan pohon kebangsaan yang besar yang menghasilkan yang berbuah baik gitu ya, dan berguna baik bagi kehidupan gitu. Jadi saya tidak pernah mengecilkan arti peran desa atau adat atau lokal ya, karena kita mungkin bisa sepakat bahwa sebagai negara bangsa, Indonesia terbangun dari banyak ratusan nation-nation kecil, suku-suku bangsa kecil
yang akhirnya mempersatukan menjadi negara kesatuan. Dan tantangan mengapa kenapa negara ini menjadi banyak persoalan karena memang peran perempuan ini tidak secara optimal terlibat ya, gitu. Ini paparan siapa ya? Mohon maaf. Oke. Ini tadi bukan paparan saya soalnya. Jadi baik, saya lanjutkan bahwa di dalam pengalaman kami sebagai salah satu perempuan adat menjaga mempertahankan ruang hidup dan kebudayaan itu sebagai bagian dari tanggung jawab perempuan menjaga karakter bangsa gitu. Bagaimana perempuan bukan hanya untuk merasa lemah atau tidak berdaya, tetapi dengan kelemah lembutan dia punya daya kuat, daya kekuatan. Dia punya kelentingan dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan zaman. Jadi kami sebagai perempuan juga ya yang intinya menjadi elemen penting buat bangsa juga. Saya kira itu screen-nya bukan dari kami ya. Mungkin panitia staff saya mohon maaf salah mengirim PowerPoint ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi nih teknis ya. Saya memang menitipkan paparan ke staff, cuma mungkin salah kirim ya, bukan yang itu. Ya baik, itu sebabnya tadi saya minta bisa share screen sendiri. Baik, saya lanjutkan bahwa mengapa pertanyaan-pertanyaan kritisnya bahwa perempuan saat ini banyak memilih ke perkotaan karena paradigma kesejahteraan, paradigma kesentosaan itu selalu mencari keluar. Kita tidak pernah melihat dari yang terdekat dari kita. Sebetulnya perempuan punya cara, punya kepekaan untuk melihat hal-hal yang sederhana tetapi bermanfaat. Dari cerita Kak Tia, dari cerita Ibu Rukmini, beliau-beliau menjadi gambaran bahwa seorang perempuan pelopor, seorang perempuan yang penggerak perubahan, itu tidak pernah ada kata lelah dan bosan gitu. Dan kami melihat bahwa inilah karakter-karakter kepemimpinan genuin Nusantara ya, bahwa dia punya daya tahan, daya juang dan selalu berkreasi, mencari upaya-upaya lain dari hal-hal yang sebetulnya mungkin sederhana dari yang tidak jauh gitu, melihat dari yang dekat, merefleksikan dan membuat karya baru, menjadi kreasi. Saya sangat mengapresiasi Kak Tia dengan bagaimana meningkatkan kesadaran saudara-saudara yang memang mungkin belum berpikir bahwa pendidikan itu sebagai bagian yang penting dalam kelangsungan kehidupan, tetapi juga Kak Tia punya cara pendekatan kebudayaan ya. Saya melihat tadi Kak Tia berkreasi bagaimana menciptakan lagu. Saya kira seni adalah bahasa universal untuk melakukan pendekatan. Akhirnya ada perubahan sosial di desa tersebut. Akhirnya Kak Tia bisa diterima. Begitu juga Ibu Rukmini, bagaimana mendorong arah kebijakan publik itu dengan contoh, dengan laku, dengan praktek, dengan karakter kepemimpinan yang memang ditunjukkan oleh perempuan itu sendiri. Jadi saya sangat menekankan bahwa
dengan cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Tia, Bu Rukmini, dan Kak Friska tadi sebagai esensi dari gerak peran perempuan di masa kini, itu menunjukkan bahwa memang karakter perempuan memiliki daya tahan terhadap dan kelentingan dalam menghadapi tantangan zaman, ya, punya fleksibilitas, punya cara, punya daya kreativitas. Pun demikian, kami juga punya pengalaman di komunitas kami dengan beragam stereotip, stigmatisasi terhadap perempuan. Belum lagi kalau perempuan adat itu stigmanya itu beragam, berlapis, dengan latar belakang yang tidak dianggap beragama, gitu ya. Dia dianggap tidak bertuhan, dia dianggap animis, gitu ya, kafir lah, segala macam, segala bentuk stigmatisasi dilekatkan kepada perempuan adat di daerah kami. Tetapi dengan cara-cara yang progresif, para perempuan tradisi membuat sebuah gerakan kebudayaan. Dia melawan perubahan itu tidak dengan cara penguasaan atau kekerasan. Ada jalur-jalur kebudayaan yang dipilih. Ada cara-cara budaya, ada cara-cara berkesenian, ada cara-cara yang sangat feminin untuk dia lakukan sebagai agen perubahan sosial, gitu. Sehingga kesadaran atau pembangunan sosial yang terwujud lebih konstruktif, bukan destruktif. Itulah bedanya perempuan yang memiliki karakter pemimpin, ya. Jadi perempuan ketika menjadi pemimpin sebetulnya punya potensi untuk menjadi agen perubahan yang konstruktif, bukan destruktif. Berbeda dengan misalnya sifat-sifat yang maskulin, ya, itu cenderung ketika melakukan perubahan itu selalu dengan cara-cara yang radikal, revolusioner, gitu. Tetapi cara-cara pendekatan perempuan dalam menjadikannya sebagai agen perubahan lebih memilih sebagai cara-cara yang pendekatan sosial, kultural, gitu. Jadi saya justru sangat memberikan penghormatan dan apresiasi terhadap cerita yang ibu-ibu tadi sampaikan, kakak-kakak saya sampaikan, karena ini makin menguatkan kami di Komnas Perempuan bahwa gerak juang bersama para perempuan yang memiliki sebagai pelopor itu penting sekali, dan kami di Komnas Perempuan bersedia menjadi ruang sebagai gerakan perjuangan perempuan, gitu ya. Dan apa yang sudah dicontohkan oleh Kak Tia, Bu Rukmini, Kak Friska, itu juga bisa saling mengingatkan untuk gerakan perempuan kita ke depan, untuk Indonesia lebih maju. Dan satu hal lagi, saya ingat bahwa peran perempuan mungkin di ruangan domestik pun kita punya peran yang sangat penting. Kita ingin menyelamatkan masa depan, nasib kebangsaan kita ke depan. Kita mungkin sekarang usia sudah lebih dari 40 atau 30. Nah, bagaimana ketika Indonesia 100 tahun, apakah Indonesia sudah ada dan apakah keadilan untuk perempuan ini sudah terjadi? Tantangannya adalah bagaimana kita mewariskan nilai-nilai keadilan gender ini terhadap anak-anak kita juga, terhadap keluarga dan lingkungan kita. Agar kesetaraan gender ini bisa dipahami oleh lingkungan terdekat kita. Sehingga peran dari perempuan sebagai penggerak sosial perubahan, agen perdamaian itu bisa menjadi optimal. Mungkin itu karena saya pikir lebih berharga pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang tadi, ya, kakak-kakak. Karena saya hanya menggarisbawahi saja bahwa bahwa sebagai lembaga negara HAM, Komnas Perempuan
berkomitmen untuk terus mendorong gerak perjuangan perempuan para perempuan Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Dewi.